kesedihan, kekecewaan adalah bentuk kekufuran. Kenapa? Tidak mensyukuri kehidupan. Ini mulai praktek ya. Ini banyak kan yang sedih barusan, paling banyak. Kesedihan adalah bentuk kekufuran. Dia tidak mensyukuri nikmat kehidupan. Kita buktikan. Saya kemarin tawarin berapa juta dolar? Kemarin saya tawarin berapa juta dolar? 1 juta dolar kan? Ada yang mau nggak? Syaratnya besok nggak usah bangun pagi lagi selamanya. Nggak ada yang mau kan? Berarti nikmat kehidupan lebih dari 1 juta dolar. Tapi tidak kita syukuri dengan mengatakan, aku sedih. Ya Allah, aku sedih. Bahkan barusan itu sudah angkat tangan, menyatakan saya sedih. Poin 1. Ini nggak diterima nggak apa-apa. Akal kita itu nggak langsung harus ngangguk-ngangguk, nggak. Kalau udah nerima dia ngangguk. Nerima betul dia tunduk, gitu ya. Akal kita. Ya. Tapi nggak langsung ngaku nggak apa-apa. Nggak langsung setuju nggak apa-apa. Tapi pesan ini masuk. Pesan ini pasti masuk karena Anda dengar. Jadi saya ini semacam orang yang sedang menghipnotis ibu-ibu gitu, harus setuju dengan saya, begitu. Sebetulnya begitu. Tapi bukan seperti itu. Ini adalah tawaran. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan satu hadis. Kata Nabi SAW, ada orang yang sepanjang hidupnya bahagia, tidak pernah terluka. Dia sepanjang hidupnya mulia, tidak pernah terhina. Mungkin siapa ya orang seperti itu? Lahir di antara keluarga raja dengan kemuliaan, besar jadi prince, dewasa jadi raja, meninggal diarak ya, dan mayatnya pun disimpan, dimumikan. Wah, nggak pernah sedih lah dia, bahagia terus, nggak pernah kecewa, nggak ada kata-kata yang kotor, nggak ada rasa takut. Tapi begitu masuk ke akhirat, Allah celupkan ke dalam neraka satu celupan. Tahu nggak sih satu celupan itu? Celup diangkat lagi begitu ke neraka, satu celupan. Lalu dia ditanya, wahai Fulan, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup ini? Dia bilang, tidak ya Rob, semuanya penderitaan. Ada satu lagi, kata Nabi SAW, ada seseorang yang hidupnya itu selalu terhina. Tidak pernah mulia, tidak pernah kenyang makan, tidak pernah kenyang tidur. Ya. Dia jadi anak bawang, tidak masuk hitungan, nggak ada pun nggak apa-apa, nggak pernah tertawa, nggak pernah senyum, nyesek terus, ya. Terhina. Mungkin Pak lahir di pinggiran sungai, besar jadi pemulung, tua digusur, mungkin terbunuh begitu, ketinggang beko dan seterusnya. Habis itu kata Nabi SAW, masuk ke akhirat, Allah celupkan ke dalam surga satu celupan. Setelah itu ditanya, wahai Fulan, apakah kamu pernah merasakan penderitaan seumur hidup kamu? Maka orang ini mengatakan apa? Lah, tidak pernah. Selamanya kebahagiaan. Masya Allah. Ibu orang yang begitu bukan? Sedih, nggak pernah bahagia gitu ya. Terhina terus. Ada nggak? Nggak juga kan? Baik, belum disuruh angkat tangan dulu belum ya. Nah, masuk nggak kepikiran? Ini hadis ini. Oke. Ayat tadi juga obatnya sebenarnya, tapi saya sampaikan secara lain ya. Ini sudah satu ayat, itu surah Fussilat ayat 30 ya. Yang barusan itu hadis ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kenapa kita kecewa? Kenapa seseorang itu bersedih? Sedih dan marah aja dulu ya. Dua dulu, takut nanti. Kenapa seseorang itu dia sedih? Lihat. Sedih itu mirip dengan kecewa enggak? Mirip temannya lah ya. Sedih, kecewa itu kan. Tidak bersyukur tadi ya. Baik. Kenapa seseorang itu sedih? Dia mau marah, tidak bisa. Akhirnya dia sedih. Baik. Kalau marah, dia bisa marah.
Tetapi marahnya itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi gini, saya ini pendiri rehab hati, alhamdulillah. Jadi di rehab hati nggak ada yang bisa marah sama saya. Saya kan pendirinya. Kalau saya marah, saya bisa, betul? Meskipun orang yang dimarahin itu tidak bersalah, bisa jadi tuh. Nih, orang yang punya power, dia marah. Baik. Orang yang tidak punya power, dia sedih. Sederhana aja. Jadi kalau ibu ada sesuatu yang tidak nyaman, ibu bisa marah, Anda teriak, itu namanya marah. Begitu, ya. Kalau ibu tidak bisa meluapkannya, ibu simpan, namanya sedih. Bisa dipahami kan sekarang? Namanya sedih. Pertanyaan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena bapak-bapak nggak ada yang angkat tangan tadi, atau nggak ada yang ngaku ini ya, jadi sebelah sini nih. Pertanyaan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ibu-ibu yang dicintai suaminya semuanya, ya. Kapankah kesedihan ini akan berakhir menurut Anda? Kapankah kemarahan ini akan berakhir? Menurut Anda kapan? Kalau keinginan saya dipenuhi, Ustaz. Oh iya. Nanti kalau keinginan ibu dipenuhi, nanti akan ada kesedihan lagi nggak di kemudian hari? Nah, berarti kan terus begitu kan? Nah, kapan ujungnya? Bapak cepat jawabnya. Ketika nafsu itu mati. Iya. Kulun nafsin da'iqatul maut. Nafsu itu akan menemui kematian. Tapi setelah nafsu mati, ada yang terus hidup dan berjalan ke tempat lain. Apa itu? Ruhnya. Begitu ya. Jadi ruhnya itu setelah nafsu mati, dia pergi aja begitu. Kemana? Ke langit, mengambil kitabnya, masuk ke alam barzah, nanti dibangkitkan, nanti dihisab, nanti ditimbang, nanti masuk surga atau masuk neraka. Ini kisah si an-nafas, si kesedihan itu udah berhenti di situ aja. Di mana itu? Al-hayata dunia, ya, di kehidupan dunia. Oke, udah paham semuanya? Setuju nggak begitu? Setuju, harus setuju. Memang begitu keadaannya. Kamu muslimin, ya. Nah, pertanyaannya kenapa nafsu ini sedih? Ini kan banyak yang sedih ini. Kenapa dia sedih? Karena keinginannya tidak dipenuhi. Diulang lagi tuh. Keinginan dia untuk urusan dunia tidak terpenuhi. Jadi ibu harus paham dulu kesedihannya kalau mau dihapus kan. Karena kalau enggak ibu bilang, aku akan simpan kesedihan ini. Aku akan adukan kepadanya. Wah, luar biasa. Aku akan tuntut kamu di hari kiamat nanti. Wah, luar biasa. Padahal nafsu itu berhenti di mana? Di dunia. Kullu nafsin da'iqatul maut. Seluruh yang hidup akan merasakan mati. Will test the death. Dia akan mati ya. Sirna. Itu yang disebut dunia itu suram fata morgana, hilang gitu saja. Ada, ini gambaran ya. Ada hari ini 5.000 anak-anak kecil yang dibunuh di Gaza. Menurut kita dibunuh. Ada yang kepalanya pecah, ada yang tinggal kakinya, ayah-ayah membawa mainannya, anaknya sudah hilang. Tetapi dalam pandangan ukhrawi, Pak, dalam pandangan lain, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang sibuk menerima tamu-tamu berupa anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil yang berdosa ketika dia wafat, dia ngapain? Dia bermain di pelataran surga, bukan di dalam, ya, di taman surga, nunggu ibunya, nunggu ayahnya, dan juga ya nunggu ayah ibunya. Yang jelas, kalau dia ridho, kalau ibunya mengatakan apa? Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi apakah semua mengucapkan itu? Belum tentu. Kalau dia mengatakan, anakku, ya Rabb, kenapa engkau cabut nyawa anakku? Ya, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Dia hanya akan mendapatkan apa? Kesedihan. Bisa dipahami ini? Jadi beda antara respon iman dan respon nafsu. Nah, yang ibu sedih itu adalah nafsunya. Pertanyaan, mau dilanjut
sedihnya? Yang tadi angkat tangan dong. Jangan ibu nggak angkat tangan ikut-ikutan. Tidak. Yang tadi angkat tangan. Mau dilanjut sedihnya? Maksud saya, Anda mau terus mengikuti perasaannya itu sampai nanti mati? Lalu orang menuliskan puisi tentang Anda sebagai seorang wanita tersedih di dunia. Mau? Membuatkan Anda ini apa namanya? Monumen. Baik, Bapak sekalian. Enggak kan? Ya. Baik, Bapak sekalian. Itu yang kedua. Emang Ustaz kalau kesedihan itu begitu cara menghapusnya bilang hamdalah? Betul. Nih, ini yang ketiga Bapak sekalian, ya. Ketika ujian menimpa kita berupa ketidaknyamanan, Bapak Ibu sekalian, respon kita pertama kali adalah marah. Mana tadi yang marah? Masih ingat nggak tadi Anda angkat tangan karena marah? Ya. Nah, ini level 1 ini. Ya, Presiden, lihat saya tampilkan kepada Anda. Ketika seseorang itu diuji sesuatu oleh Allah Ta'ala, awalnya dia akan marah. Awalnya. Nah, marah. Kenapa marah? Karena dia belum mengetahui bahwa dia sedang diuji oleh Tuhan. Tersanjung nggak sih? Ibu ini diuji sama Allah. Harusnya tersanjung. Kenapa malah marah? Ya, nggak tahu ya. Mungkin diberitahu kan. Hadirin, ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya, penulis kitab Al-Hikam, ketika seseorang itu kembali kepada Allah, nih, ketika seseorang itu kembali kepada Allah, Allah membentangkan kedua tangannya begini. Lalu kemudian, ya, Allah membentangkan kedua tangannya sehingga orang itu merasakannya. Merasakan apa? Sambutan dari Allah. Baik. Bisa dipahami ya? Ketika seseorang itu kembali kepada Allah, maka dia membentangkan tangannya. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyah. Kemarilah. Baik, ya. Maka ketika seseorang itu disambut oleh Allah, ya, sampai dia merasakannya, yang dimaksud itu adalah Allah akan memberikan dia ujian. Sampai dia merasakan sedang disambut oleh Allah begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda memutuskan diri untuk hijrah, Allah itu akan menyambut Anda dengan apa? Bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan kesusahan, sehingga Anda merasakan Allah di sana. Ya, kata Nabi SAW, ini hadis-hadis yang mendukung, ya, kata Nabi SAW, Allah menunda pengabulan doa seseorang karena rintihan doanya. Kadang-kadang Allah itu menunda doa seseorang dikabulkan karena senang dengan rintihannya. Ya, luar biasa sekali kaum muslimin, ya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ketika Allah menyambut seseorang, ya, seseorang itu akan diikat dengan rantai ujian yang menjeratnya sehingga dia ingat kepada Allah terus. Wah, luar biasa, disambut oleh Allah Ta'ala. Ya, baik. Maka ketika seseorang itu tahu dirinya sedang disambut oleh Allah, maka dia akan ridho. Tapi kalau belum tahu, dia akan marah. Marah kepada siapa? Marah bukan kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Marah kepada alat uji yang Allah berikan. Jadi Allah kalau menyambut kita itu bukan dengan tangannya begitu, bukan. Tapi dengan alat ujinya. Pertanyaan, alat uji. Ini kertas dan pena. Baik. Itu alat uji. Guru menguji muridnya dengan soal dan ya pena untuk menjawabnya. Betul begitu? Nah, ada murid yang ridho, ada murid yang marah. Ada murid yang mengatakan, oh, susah sekali ini. Pak guru ini zolim. Ini soal ini nggak ada di materi kemarin. Dia sobek. Dia marah, dia lempar. Yang ini lulus nggak? Ada anak yang cepet-cepet, dia tahu menjawabannya, dia taruh. Ada juga yang lama, pusing, tapi dia tetap kerjain. Nah, kita termasuk yang mana nih? Ketawa nih, paham ya. Katanya sedih tadi. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya termasuk yang ngerjain sambil nangis. Ya nggak apa-apa. Yang penting mengerjakan tugas dan tetap di kelas ya Bu ya.
Oke, bentar. Tapi lebih baik mana? Yang mengerjakan sambil marah atau sambil ridho? Yang ridho itu yang mana? Yang ridho itu yang tahu bahwa ujian ini menentukan masa depan dia. Oke. Baik. Yang marah keluar kelas, besok diuji lagi nggak? Sama nggak? Ya, bobotnya sama, Pak. Namanya apa? Remedial. Berapa lama dia remedial? Ada namanya anak yang ngendok, Pak. Zaman saya dulu ngendok. Tahu ngendok? Gak naik kelas. Jadi kelas 3, 5 tahun itu ngendok, udah berkumis, masih di situ aja. Aduh, sakit hati sekali. Bapak Ibu sekalian, mau nggak sih kumis Anda mulai putih, rambut mulai putih? Iya, mau dipilok juga tetap uban kan, ya. Ini wajah mulai keriput. Tapi masih sedih gitu, masih marah dengan sang guru tadi. Mau nggak begitu? Mau nggak termasuk yang begitu? Enggak kan? Jadi jangan marah ya. Jangan marah kepada siapa? Alat uji. Berarti marah kepada Allah boleh dong? Enggak juga. Allah yang memberikan alat uji. Nih, sekarang nggak usah ditanya. Bukan nggak usah ditanya, nggak usah dijawab. Jawab sendiri dalam hati. Kira-kira alat uji Anda apa? Suami, apalagi? Ya, ibu mewakili yang lain aja nggak apa-apa. Suami, banyak Bu. Coba saya bantu ya, nih lihat di depan nih. Ibu bilang banyak ya sambil dendam kesumat. Ya. Cuman 2 ujian itu hadirin. Ya. Susah jodoh atau jodoh yang menyusahkan. Anda pilih mana? Pilih mana? Ya, ini ujian, betul kan? Cuman 2. Ya Ustaz, bukan Ustaz, saya tidak punya rumah ujiannya. Ada juga yang punya rumah diuji di tengah rumahnya. Pilih mana? Diuji di luar rumah apa tengah rumahnya? Kalau anak SD itu anak-anak ini PR ya, kerjakan di rumah. Ore katanya. Ibu diuji di tengah rumah ibu, mau nggak? Atau mau diuji oleh ujian nggak punya rumah? Mulai mikir sekarang. Kalau ibu ketahui udah paham ya. Baik. Ujian itu cuma 2, susah punya anak atau anak yang menyusahkan. Dua-duanya Ustaz, makanya saya nggak mau diuji Ustaz. Nggak ada manusia yang nggak diuji masalahnya. Coba ibu tanya sama orang-orang lewat. Ini ke depan aja udah jalan umum. Ibu tanya satu-satu. Halo Tuhan, apakah hidup Anda baik-baik saja? Jawabannya gimana? Semuanya tidak. Tidak ada satu manusia pun yang hidupnya sedang baik-baik saja. Semua sedang diuji. Itu Ustaz Nay kayaknya happy-happy aja. Kata siapa? Ya enggak ngomong aja juga. Ngapain juga ngomong kan? Ya, muslimin ya. Lihat, yang ketiga, hidup susah atau susah sakaratul maut. Mana yang pilih? Pilih mana? Nah, udah paham ya? Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kita ini sedang diuji ya, dan kita marah sama alat uji. Baik, ya, kalau ibu merobek-robek kertas, kalau ibu marah kepada suami tadi yang marah, berarti Anda marah kepada kertas dan pena. Sia-sia nggak sih marah kepada kertas dan pena itu? Sia-sia, ya. Tadi mau diusir suaminya atau diperbaiki? Nggak bisa diperbaiki Ustaz. Nih, kalau Anda nggak bisa perbaiki pasangan Anda, perbaiki diri Anda. Iya, dia akan baik. Enggak ada orang yang tidak takluk dengan kebaikan, itu enggak ada. Semua orang itu takluk dengan kebaikan, sekalian. Coba, ibu pulang ke rumah senyum. Senyum begitu. Kata suaminya, makan apa kamu itu? Keracunan apa itu? Besok ibu senyum lagi, pasang senyum terindah ibu.
Ya, suaminya mungkin melirik, besok senyum lagi. Sehari berapa kali senyum ibu? 24 jam ibu senyum ya. Senyum ya. Coba senyumin orang. Suami ibu senyumin terus. 10 kali aja senyumin dia, kira-kira dia senyum nggak? Boleh dicoba, ya. Boleh dicoba ya. Lembutin suami, lembut nggak dia? Lembut ya. Ya, lembut insya Allah ya. Baik, lanjut dulu. Awal ujian kita marah. Kalau Bapak sekalian, kalau Anda mulai paham bahwa ini ujian, Anda mulai sabar. Maksudnya punya kekuatan untuk menghadapi ujian ini, sabar. Tapi sabar itu bukan akhir. Saya gambarkan begini. Ibu keluar dari masjid ini, Pak, Bapak. Tiba-tiba sendal Bapak hilang. Bapak marah apa sabar? Nanti saya minta DKM semua sendalnya dihilangkan. Menghadapi itu ibu marah apa sabar? Ya, karena udah kasih tahu sabar kan, ya kan. Ternyata Pak sampai di rumah dapat hadiah sepatu baru dari suaminya. Hilang nggak itu ininya? Marahnya hilang nggak? Hilang. Ya. Nanti kaidahnya, ya, rumusnya, kalau ibu sudah lulus ujian 1, naik ujian 2, besok hilang motornya Pak. Di mana tadi motornya itu ditaruh? Bapak hilang motor, langsung alhamdulillah, sabar atau marah? Nah, ya kan? Nanti sampai rumah diganti dengan mobil. Besok Pak, kebakaran rumahnya Pak. Hilang akta nikahnya, buku nikahnya. Bapak kalau hilang akta nikah sabar apa senang Pak? Hilang tuh semuanya, emasnya hilang. Gimana? Ya, rumahnya. Nanti Bapak sekalian, ujian meningkat, puncaknya, perhatikan ini, puncaknya adalah kehilangan nyawa. Hilang nyawa salah seorang yang Anda sayang. Anak, ayah, ibu, pasangan. Nih pertanyaan, jangan lirik kiri kanan. Anda bakal kehilangan nggak sih? Bakal kehilangan nyawa nggak sih? Ada yang sudah ya? Semua bakal kehilangan. Baik mungkin istrinya dulu, atau suaminya dulu, ayahnya dulu, yang pasti lebih mungkin ayah ibu kita dulu kan, kehilangan. Pertanyaan, ketika anaknya misalkan dicabut nyawanya bersedia, Anda akan awalan itu marah atau alhamdulillah? Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang di Palestina kembali, ada yang mengatakan bagaimana tadi? Alhamdulillah. Itu adalah puncak ya keimanan yang luar biasa Bapak sekalian. Kata Nabi SAW, ketika malaikat itu selesai mencabut nyawa seorang anak, maka Allah menginterogasinya. Malakul maut, apa kamu benar mencabut nyawa putra anakku, nyawa anak hambaku? Maka kata malaikat ini, benar ya Rabb, sesuai perintahmu. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh ayah anak itu? Ya, maka malaikat itu mengatakan, ayahnya mengatakan, alhamdulillah, innalillah, wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi engkau ya Rabb, semua dari engkau kembali kepada engkau. Maka kata Allah Ta'ala, aku berikan, bangunkan bagi ayah itu rumah di surga. Beri nama Baitul Hamdi, ya, rumah pujian, istana pujian. Luar biasa Presiden. Luar biasa ya. Tapi syukur adalah level yang akan muncul setelah ridho dengan ujian. Jadi nggak marah langsung syukur, nggak mungkin tuh. Kita marah lalu menahan diri, lalu ridho, lalu syukur. Pertanyaan, bisakah seseorang itu cepat-cepat ridho di setiap ujiannya? Enggak kan? Mau enggak? Mau? Kalau mau, marah, sedih, dan takutnya cepat langsung hilang sekaligus ini. Kalau berhasil sore ini. Pertanyaan Bapak sekalian. Di akhirat itu ada 2 nikmat yang besar. 3. 1, surganya Allah. 2, melihat wajah Allah. Ketiga, ridhonya Allah. Nikmat 3 nikmat terbesar. Ya. Surga jelas lawan dari neraka.
Bapak sekalian, melihat wajah Allah itu untuk surga Firdaus, surga yang tertinggi. Karena surga Firdaus itu di bawah kubahnya aras. Ya, seperti melihat bulan tanggal 14 kata Nabi. Nah, yang terbesar adalah ridhonya Allah. Pertanyaan, kenapa ridho Allah lebih besar daripada surganya Allah? Sebelum ke situ, baik, masih ikut ini? Masih? Baik. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Anda bertemu Nabi SAW, kira-kira senang nggak? Nanti kalau ketemu Nabi, Anda mau menunjukkan ekspresi senang apa sedih? Senang kalau di akhirat. Misalkan di dunia ketemu Nabi Muhammad SAW, kata apa yang akan Anda ucapkan? Ngeblank nggak? Apa yang Anda ucapkan? Satu kalimat. Anda cuman bisa ngucapin satu kalimat karena yang lain antri nih. Ngucapin apa? I love you. Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Macam-macam kan. Mungkin kita mengatakan terima kasih ya Rasulullah atas dakwahmu, atas perjuanganmu, atas jihadmu, tetesan keringat dan darahmu, Islam sampai ke negeriku di Indonesia, sampai ke tanah halamanku, sehingga orang tuaku muslim dan aku terlahir sebagai muslim. Begitu mungkin ya, kurang lebih ya. Bapak Ibu, kalau belum paham gimana rasanya, coba Anda nanti kalau ke Madinah, kan ada namanya apa itu, ziarah, melewati makam Nabi. Ya kita hanya melihat namanya di situ. Kita tahu jasadnya di dalam. Kita mengucapkan sesuatu. Yang pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalimat berikutnya apa yang Anda ucapkan? Di situ ada beberapa detik. Karena Nabi mendengar. Kebayang nggak sih? Kebayang ya? Baik. Nih, ini ketemu Nabi, maksudnya. Ketemu Nabi itu bahagia. Sahabat-sahabat ketika ketemu Nabi itu hilang kesusahannya. Itu sahih. Suatu ketika ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata sahabat ini, mari saudaraku Abu Bakar, kita ketemu Nabi. Aku lagi penat ini. Aku ingin menghilangkan kesusahan ini. Melihat wajah Nabi, hilang kesusahanku. Kata Abu Bakar, iya aku juga nih. Abu Bakar ketemu Nabi, hilang kesusahannya. Masya Allah. Ketemu Allah bagaimana kira-kira? Kebayangkan nikmat ketemu Allah gimana? Baik, ada nikmat yang lebih besar daripada bertemu Allah, masuk surga, yaitu mendapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Kenapa lebih besar daripada surga? Karena ridho adalah dirinya Allah, zatnya Allah. Kalau surga, makhluknya Allah. Bapak masuk surga, dapat makhluknya Allah. Maksudnya itu ciptaan Allah. Kalau ridho, dirinya Allah. Betul tidak? Sekarang pertanyaan singkat, jawab cepat. Mau nggak mendapat keridhaan Allah? Mau tahu caranya nggak? Caranya sederhana, ridholah dengan ujiannya. Ada dalilnya, ada ayatnya. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, ujian, musibah yang menimpa seseorang. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho dengan ujian dari Allah, dengan ujian, cobaan, musibah, Allah ridho padanya. Barang siapa marah dengan ujian dari Allah, Allah murka padanya. Ulama menambahkan, sesiapa yang ridho dengan ujian Allah, Allah bukakan jalan-jalan kesembuhan, jalan-jalan kebahagiaan. Barang siapa marah dengan Allah, Allah murka, tertutuplah jalan-jalan menuju solusi. Akhirnya, maknanya dia akan mati dalam keadaan marah, mati dalam keadaan sedih, mati dalam keadaan ketakutan. Dan kesedihan, kemarahan, ketakutan akan berlanjut di neraka selama-lamanya. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu bisa lihat, bagaimana kira-kira? Mau nggak ridho dengan ujian? Tanpa Anda menyebutkan ujiannya apa? Insya Allah. Kalau tidak mau, ini lawannya. Lawan dari syukur adalah kufur. Apa kata iblis kemarin? Wala tajidu aksarahum sakirin.